Mungkin penyebutan Gurkha tidak asing di telinga kita karena kita mempunyai sejarah dengan mereka. Gurkha merupakan sekumpulan penduduk yang berasal dari Nepal dan India Utara. Asal-muasal sebutan dari Gurkha ini berawal dari sebuah nama orang suci Hindu pada abad ke-18, yakni Goraknath. Sejak dulu, penduduk Gurkha memang dikenal dengan reputasinya yang tinggi sebagai tukang perang. Tidak heran jika berbagai kelompok etnik dari berbagai daerah setempat merekrut mereka untuk kepentingan perang. Pada perang Nepal di tahun 1814, Inggris secara mau tidak mau harus rela menerima kekalahan setelah gagal untuk menganeksasi Nepal menjadi bagian dari kerajaan Inggris. Namun, di samping itu, Inggris rupanya terkesan dengan kegigihan dan keberanian tentara Gurkha. Disinilah letak chemistry itu bermula. Gurkha berhasil menarik perhatian para petinggi militer Inggris dengan kemampuan berperangnya yang alamiah, namun tetap agresif saat berjibaku di medan pertempuran. Loyalitas tinggi, tidak takut mati, serta memiliki daya tahan fisik yang amat kuat merupakan salah satu keunggulan tersendiri dari tentara Gurkha ini. Mungkin kondisi lingkungan Nepal yang keras itulah sehingga tentara ini menjadi kuat di setiap medan. Hingga akhirnya kerajaan Inggris pun tergoda untuk merekrut mereka sebagai tentara bayaran kala itu. Pada saat perang Pindare di tahun 1817, inilah awal debut dari tentara Gurkha sebagai tentara bayaran Inggris. Tak sampai di situ, mereka juga ikut membela Inggris dalam peperangan lain seperti Perang Bharatpur tahun 1826 dan Perang Sikh 1846-1848. Dalam pemberontakan Sepoy pada tahun 1857 sampai 1858, Gurkha juga melakukan sebuah pembuktian kepada kerajaan Inggris sebagai tentara bayaran paling berani dan loyal dalam setiap medan peperangan. Perang Dunia I meletus. Sebanyak 100.000 prajurit Gurkha ikut bertempur bersama dengan pasukan Inggris yang lain dalam perang Prancis, Persia, Palestina, Mesopotamia, dan Mesir. Setelah itu pada Perang Dunia Kedua, tercatat sebanyak 112.000 tentara Gurkha dan pasukan sekutu Commonwealth bertempur kembali saat terjadi perebutan wilayah di Suriah, Afrika Utara, Yunani, sampai dengan Malaysia dan Singapura. Kukri, senjata ini menjadi andalan saat Gurkha sedang berjibaku di medan pertempuran untuk mengalahkan lawannya. Sudah diakui memang bahwa kukri ini merupakan senjata yang sangat khas dan identik bagi Gurkha. Kukri merupakan sejenis pisau tajam yang berbentuk melengkung agak ke depan. Senjata ini memang sengaja didesain untuk menebas leher musuh hanya dengan sekali sabetan saja. Ada sebuah mitos yang mengejutkan tentang senjata ini. Katanya musuh yang telah terhunus oleh kukri tidak mengeluarkan sedikit pun darah pada sarangnya. Itulah sebabnya mengapa tentara Gurkha tiap ketika habis perang selalu mengasah dan membersihkan kukri dengan melumuri darahnya sendiri seraya mengiris jari tangannya. Saat mendarat pertama kali di Surabaya, ada sebuah perjanjian yang harusnya disepakati antara Jenderal Malabi dengan para pemimpin Surabaya. Dalam perjanjian tersebut, pasukan Inggris hanya diizinkan untuk mendarat sejauh 800 meter dari pelabuhan sebagai upaya mereka saat akan mengurusi tawanan Jepang di pelabuhan. Sayangnya, kesepakatan ini sengaja dilanggar oleh Malabi. Tentara sekutu Inggris yang terdiri dari Gurkha dan beberapa pasukan India non-Muslim dinilai seringkali bertindak secara kurang ajar, bahkan mereka tidak segan-segan untuk membunuh para pejuang dengan cara yang sadis dan amat kejam. Saat pasukan Gurkha dan Inggris melakukan sweeping dalam perampasan senjata, secara langsung mereka akan main tembak jika ada salah satu seorang pejuang yang tidak mau menyerahkan senjatanya. Hal ini menjadi penyebab dari menyurutnya rasa dendam para pejuang arek-arek Surabaya. Para pejuang pun akhirnya menyerang beberapa pos keamanan yang ditempati oleh pasukan Inggris, terutama pos-pos yang berada pada area di luar jarak 800 meter sesuai dengan perjanjian.
Meskipun sebagian dari pejuang Surabaya tahu bahwa reputasi serta pengalaman tempur yang dimiliki oleh Gurkha sangatlah hebat, namun mereka tak pernah ada rasa takut sedikit pun untuk bertempur melawannya. Bahkan sejarah mencatat bahwa setidaknya ada ratusan pos pasukan Inggris yang ada di Surabaya dibuat murat-marit oleh para pejuang. Sementara itu, segelintir pasukan Inggris yang masih selamat lari terbirit-birit demi menyelamatkan dirinya masing-masing. Naasnya, para pejuang Surabaya membuang sebagian jenazah pasukan Gurkha ke Kalimas bagi mereka yang tidak sempat dievakuasi oleh pasukan Inggris. Tidak sampai di situ, sebagian jenazah yang masih terapung pun dijadikan sasaran latihan menembak oleh pejuang arek-arek Surabaya. Demikian kisah tentang Gurkha, pasukan bayaran yang terkenal hebat yang kemudian sejarah mencatat harus berhadapan-hadapan dengan para pejuang di Surabaya. Terima kasih Anda telah menonton video ini. Jika Anda berkenan, silahkan klik like, komen, subscribe, dan share untuk teman-teman Anda.